Hamba yang melewati hidupnya dengan
yang istirahat dan merujuk mulia dari semua kemuliaan Sayyidina Muhammad. Dan sebab itu kita pahami rahasia kemuliaan tempat yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW adalah Madinatul Munawwarah. Kalau tempat yang dimuliakan maka ulama, tapi yang paling dicintai Madinatul Munawwarah. Dari mana dalilnya yang kita baca tadi? Beliau berdoa, Allahumma habbib ilaina Madinah ka hubbina Makkah aw asyad. Wahai Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah ini seperti kami mencintai Makkah atau lebih lagi. Lebih dari mencintai Makkah. Berarti mahabbah, cinta sangat diizinkan oleh Rasulullah SAW, bahkan dilantunkan dalam doa untuk mencintai Madinah lebih dari Makkah. Walaupun secara kemuliaan tentunya Makkah adalah kota atau wilayah Arab yang mulia, namun yang tercinta adalah Madinatul Munawwarah. Terbukti dari doa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, riwayat Sahih Bukhari, saya berdoa, Allahumma rzuqni syahadah fi baladi Rasulik. Wahai Allah, beri aku mati syahid, tapi mati syahid yang di tanah Madinatul Munawwarah, tanah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita minta obat itu bukan? Karena ini berdampingan jasadnya dekat dengan jasadnya Nabi Muhammad SAW, cintanya kepada Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan medan Madinah tempat berkumpul para sahabat dalam perjuangan yang meluas. Dakwah tidak meluas di Makkah Al-Mukarramah. Dakwah meluas di Madinatul Munawwarah, mulai meluasnya dakwah ke banyak penjuru. Kenapa? Karena Madinah padahal tidak mempunyai kelebihan, bukan kota para Nabi dan Rasul. Maka kota Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi lainnya, tapi Madinah tidak punya sejarah para Nabi. Tapi Madinah kota para pecinta Sayyidina Muhammad. Saat penduduk Makkah mengusir dan membenci Nabi, wilayah lain yang tidak berani menerima Nabi SAW datang, mereka akan takut diserang pasukan Quraisy. Madinah membuka pintu seluas-luasnya untuk Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam riwayat Sahih Muslim ketika Rasulullah SAW di hari Fatah Makkah, Rasulullah SAW masuk ke Makkah Al-Mukarramah dan orang Madinah menangis, mulai bicara Rasul sudah pulang kampung sekarang, hingga kita ini orang asing mulai ke Madinah Al-Munawwarah. Rasul dikhabari oleh Jibril alaihissalam dalam riwayat lain oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Rasul berkata, ya alladzina, wahai penduduk Madinah, al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Wahai penduduk Madinah, hidupku bersama kalian, wafatku juga di tempat kalian. Maka mereka pun memeluk Nabi dan menangis jadi gembira. Rasul berkata, wafat pula setelah ini ke Madinatul Munawwarah. Rasul ingin kampung, bukan kampung halaman tempat kelahirannya, tapi kampung halaman Rasul adalah tempat para pecinta beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Jakarta dari kota Sayyidina tempat yang paling banyak orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melakukan ziarah di malam hari di wilayah Baqi, perkumpulan Baqi dekat dengan Masjid Nabawi, melakukan ziarah. Di antaranya memakamkan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan lainnya, juga Sayyidina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dan para sahabat besar lain. Rasul
kesalahan sering juga di sana dimakamkan syuhada Uhud beberapa di antaranya. Saudara-saudari beliau memuliakan, satu hal yang perlu kita renungkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat wafat mempunyai 120.000 sahabat. Jumlah sahabat beliau 120.000. Dijelaskan oleh guru mulia kita Muslim Al-Bilal Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hawil bahwa dari 120.000 sahabat Rasul hanya 10.000 yang dimakamkan di Madinah Munawwarah. Kemana 110.000-nya? Semuanya para wilayah penjuru barat dan timur membawa panji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wa alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jelaslah sudah perjuangan para hamba-hamba yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditentukan oleh Allah dengan tinta emas. Mereka menjadi pahlawan di negeri barat dan timur. Dimanapun mereka pergi, mereka menjadi pahlawan luhur karena membawa risalah nabawiyah yang diajarkan oleh sang Nabi dan Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka pertanyaanlah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan hanya diajarkan oleh Rasul, tapi Rasul juga berdoa dengan doa ini. Allahumma habbib ilaina Madinah kahubbina Makkah atau asyad. Wahai Allah, beri kami cinta, jadikan kami mencintai Madinah seperti kami mencintai Makkah atau lebih lagi. Kenapa? Karena di Madinah terdapat makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tempat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersatunya Muhajirin dan Ansar ke berbagai penjuru sampai ke wilayah Tabuk dan Yaman dan terus ke Syam dan terus. Demikian keadaan para sahabat radhiyallahu anhum masdar daripada perluasan dakwah itu di Madinah Munawwarah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya tidak berpanjang lebar menyampaikan tausiah, cuma menyampaikan juga sekaligus salam dari guru mulia Muslim Al-Bilal Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hawil. Kita bertemu di Dubai menuju Kairo dan saya terus ke Jeddah dan lagi ke Maroko. Di antara ujian yang sangat banyak disampaikan, di antaranya adalah agar kita semakin mempersatukan diri di dalam perjuangan dakwah perdamaian, karena negeri-negeri lain hanya yang dihantam dan dipecah belah negerinya sebab muslimin yang dipecah belah. Jadi kita berusaha untuk menyatukan diri, berbeda pakaian, berbeda pendapat, berbeda partai misalnya, berbeda pekerjaan misalnya, jangan itu semua memecah belah kita. Kita berusaha menjadi penyatu bagi perpecahan ini dan berjuang dengan tenang masing-masing dengan pekerjaannya yang sekolahnya, yang bekerja di sekolah pekerjaannya, yang rumah tangganya, terus sedikit demi sedikit membenahi umat ini karena Indonesia cepat atau lambat akan menjadi negeri kebanggaan muslimin di seluruh dunia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan banyak dari beberapa hal yang disampaikan beliau. Di antaranya adalah juga beliau mendapatkan udur tidak bisa datang ke Indonesia kecuali setahun sekali saja. Jadi mutlak nama wilayah mungkin wakil yang akan datang di bulan sebelum bulan Rajab atau di bulan Rajab. Beliau yang menunjuk setahun sekali dan menyampaikan salam. Saya sempat melihatkan para maulid Nabi SAW bersama para ulama, bersama Bapak Presiden, Bapak Kapolri hadir, Bapak Panglima TNI hadir, Bapak Menteri hadir, rakyat, kami
dilaporkan melebihi 2 juta muslimin muslimat yang tahu sampai dari mana-mana. Saya melihatkan kebetulan saya ada di handphone, beliau mengucapkan la ilaha illallah wa la ilaha illallah sebelum dia berkata fikir Abi. Sungguh fikir itu aku, bukan berarti kita tidak perlu kerja, tidak perlu sekolah, tidak perlu rumah tangga dan aktivitas, tetapi ada aktivitas kita masing-masing. Tapi jangan lupa fikir terhadap hati, dan hati tidak akan tenang kalau masalah tidak selesai. Berarti fikir menyelesaikan masalah kita yang benar itu tenanglah hati kita. Tapi ada lagi hal yang disampaikan yang diberikan tugas kepada saya dan juga para saudara-saudara ikhwan yang seperjuangan yang ditugaskan oleh beliau untuk melalui dia lagi untuk mempercepat lagi munculnya kedamaian di wilayah kita dan bangsa kita ini. Beberapa hari yang lalu kita dengar musibah yang menimpa di wilayah negeri yang paling maju di dalam elektronika. Ya, kalau saya sebut negerinya, karena tidak secara langsung merusak seluruh dunia lihat. Ya, jadi kasihan kalau tidak sebut negerinya, kalian semua tahu. Sampai 50 kota habis sebab tsunami. Ya, jadi negeri ini benda-benda ataupun alat-alat elektronik akan drop secara logika. Maka dengan itu pasaran produksi dari Indonesia atau negeri-negeri berkembang yang terhambat atau terhinjak selama ini, maka dengan kejadian ini akan mulai naik. Ini kita melihat matahari terbit kemakmuran akan segera muncul insyaallah. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mempercepat hasil kebahagiaan dan kemudahan seluruh hayat kita yang menyisakan lagi seluruh wajah ini kecuali memastikan wabah dan musuh hati kita berkumpul di hadapan Sayyidina Nabi Muhammad SAW yang ini selalu cerah ceria dan limpah dan rahmat. Katakan kepada kami musibah, singkirkan musibah